Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, proyek akhir rangkaian elektronik, akan menjelaskan ide proyek kami. Sebelumnya juga, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Raffi Hidayat dengan NPM 2006465924. Perkenalkan, saya Fuad Adi Prasetyo dengan NPM 20064659962. Perkenalkan, saya Peter dengan NPM 20064658842. Perkenalkan, saya Salma Azra Fatimah dengan NPM 20064558880. Oke, yang pertama adalah ide ini berawal dari keresahan kami sebagai seorang masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan penduduk terbanyak di dunia. Otomatis, dengan banyaknya penduduk di Indonesia, aktivitas di jalan pun semakin besar. Namun sayangnya, peran pemerintah untuk memadai ataupun menyediakan segala fasilitas untuk pengguna jalan hanya diperuntukkan bagi para pengendara bermotor. Padahal pada kenyataannya, banyak masyarakat Indonesia yang juga masih menggunakan jalan untuk melakukan aktivitas berjalan kaki. Banyak dari mereka yang merasakan bahwa dengan adanya fasilitas di Indonesia pun masih belum memberikan kemudahan dan keamanan bagi mereka. Padahal di DKI Jakarta sendiri sudah ada penyeberangan jalan, yaitu namanya Pelikan Cross, di mana penyeberangan jalan ini mengedepankan teknologi, jadi pengguna tidak perlu khawatir untuk menyeberang. Namun sayangnya, banyak pengguna yang tidak tahu bahkan asing dengan cara penggunaannya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 hadir untuk memberikan sebuah solusi yang mungkin dianggap tepat dan aman serta nyaman bagi masyarakat Indonesia, yaitu Smart Pedestrian Crosswalk, di mana pengguna tidak perlu menekan tombol untuk mengganti lampu warna merah menjadi warna hijau, tapi cukup mendekatkan dengan alat yang kami sediakan, lalu pengguna dapat langsung berjalan ke tempat yang mereka tuju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nah jadi proyek akhir ini akan menggunakan beberapa teori sebagai dasar penelitian. Teori yang digunakan adalah rangkaian voltage regulator, rangkaian switching untuk mengaktifkan pengontrolan pilihan warna lampu, rangkaian motion detector untuk mendeteksi adanya pejalan kaki, dan rangkaian komparator sebagai penyalur tegangan untuk menyalakan lampu. Nah, tahapan rangkaian ini diawali dengan masukan pergerakan pejalan kaki yang akan dideteksi oleh light dependent resistor atau LDR. Nah, pergerakan akan direpresentasikan dengan cahaya sebagai variabel dari sensor. Komponen kedua yang kami gunakan adalah operational amplifier atau op-amp, di mana op-amp adalah perangkat penguat tegangan yang memiliki impedansi tinggi pada terminal input dan impedansi rendah pada terminal output. Nah, komponen ini bekerja dengan membandingkan antara tegangan input di kedua terminal input, di mana salah satu tegangan pada terminal input ini akan menjadi tegangan acuan atau volt reference atau VREF untuk menentukan tegangan output. Komponen selanjutnya adalah BJT atau Bipolar Junction Transistor yang dalam pengoperasiannya melibatkan karya berupa hole maupun elektron. Nah, komponen ini memiliki 3 layer, yaitu emitter, base, dan kolektor. Fungsi dari BJT umumnya digunakan untuk penguat arus, switching, dan pengaturan arus. Komponen selanjutnya ada dioda. Nah, dioda ini adalah komponen aktif yang tersusun atas semikonduktor tipe N dan tipe P, hingga membentuk junction di antara kedua semikonduktor tersebut. Nah, komponen ini memiliki fungsi sebagai penyara arus. Komponen selanjutnya ada MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yang berfungsi sebagai penguat dan switching. Nah, komponen ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tipe N dan tipe P, serta memiliki 3 pin, yaitu gate, drain, dan source. Komponen selanjutnya ada relay. Nah, relay ini berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik, serta untuk mengubah listrik kecil menjadi arus listrik yang lebih besar menggunakan daya elektromagnetisme. Komponen selanjutnya ada Arduino Uno, yaitu sebuah microcontroller berbasis ATmega 328P berupa datasheet. Nah, perangkat Arduino Uno ini memiliki 14 pin input-output digital, di mana 6 dari pin ini dapat digunakan untuk PWM pada output. Selanjutnya ada 6 input analog, ada 16 MHz ceramic resonator, ada koneksi USB, colokan listrik, header IC/SP, dan tombol reset. Selanjutnya ada Arduino IDE, yaitu Integrated Development Environment, yaitu perangkat yang digunakan dalam pembuatan source code yang kemudian diaplikasikan kepada Arduino Uno. Selanjutnya ada LCD, yaitu untuk melakukan display kondisi dan perintah yang diperuntukkan untuk lampu pejalan kaki.
jenis LCD yang digunakan yaitu LCD 20x4 yang berarti memiliki lebar display sebesar 20 kolom dan 4 baris. Nah, LCD ini dioperasikan melalui mikrokontroler menggunakan beberapa memori internal yaitu DRAM, SIGRAM, dan juga SIGROM. Kemudian komponen terakhir ada PCF 8574 yaitu expander input dan output digital I/O bus I2C. Selanjutnya bisa lanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pada proyek akhir ini kami menggunakan metode penelitian korelasional, kausal kontributif, dan eksperimental. Nah, metode penelitian korelasional itu adalah sebuah metode penelitian dengan membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Metode ini membantu kami dalam mengerjakan rangkaian yang berfungsi sebagai komparator dan juga MOSFET dengan menggunakan operational amplifier. Nah, penelitian selanjutnya itu metode penelitian kausal kontributif adalah metode penelitian yang digunakan sebagai petunjuk arah antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dan seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, metode ini membantu kami dalam mengerjakan rangkaian pada op-amp dan juga pada BJT. Nah, metode yang terakhir itu merupakan metode eksperimental, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji satu variabel terhadap dampak munculnya variabel yang lain. Metode ini dilakukan pada rangkaian dalam mengubah nilai resistansi pada LDR sehingga warna lampu pada LED akan berubah. Nah, selanjutnya untuk pemrograman Arduino itu bisa dilihat di layar di bagian kanan. Di sini hashtag include wire.h dan hashtag include liquid crystal _12c.h itu untuk inisiasi library. Selanjutnya liquid crystal I2C LCD 0x27,20,4 ini untuk inisiasi LCD juga, dan 20,4 di sini itu merupakan ukuran LCD. Selanjutnya cons in LCDD sama dengan 2 itu untuk menghubungkan output dari op-amp komparator yang ini ke Arduino yang pin 2. Nah, selanjutnya itu void setup itu merupakan fungsi yang tidak akan berulang atau eksekusinya itu hanya dilakukan satu kali. Misalnya kalau kita run, jadi dia akan mencetak di LCD-nya itu smart komparator yang mana itu tuh karena fungsi yang void setup ini. Nah, di bawahnya itu ada LCD set cursor 0,1 dan LCD print smart yang berfungsi untuk mencetak tulisan smart yang tadi di kolom 0 baris ke-1. Setelah itu LCD set cursor 0,2 dan LCD print komparator yang berfungsi untuk mencetak tulisan komparator di kolom 0 baris ke-2. Selanjutnya di sini ada delay 1000, ini untuk delay. Setelah itu ada pin mode LCD, input itu berfungsi untuk mengatur mode dari pin digital atau analog sebagai input atau output. Atau pada rangkaian ini tuh berfungsi untuk men-set output komparator yang dihubungkan ke Arduino. Nah, selanjutnya yang void loop berbeda dengan void setup yang di atas tadi. Void loop ini dapat membuat fungsi menjadi berulang-ulang atau looping sampai rangkaian di-off-kan. Nah, di sini ada if digital read LCDD sama dengan low. Artinya jika output komparator atau op-amp sama dengan low, output komparator atau op-amp ini sama dengan low atau 0, maka akan dicetak pada LCD, hasilnya itu ada orang yang lewat. Di sini di print ada orang yang lewat. Nah, selanjutnya untuk yang else if, digital read LCDD sama dengan high, artinya jika output dari komparator dan op-amp ini sama dengan high atau 1, maka akan dicetak pada LCD tidak boleh ada orang yang lewat. Nah, selanjutnya untuk LCD di sini udah template aja. Cuman di sini kita menggunakan IC PCF 8574 yang berfungsi untuk meminimalisir pin LCD yang akan dihubungkan ke Arduino. Nah, selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Peter. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian Smart Pedestrian Crosswalk ini.
Jadi variabelnya itu ada dua. Yang pertama itu ketika orang mendekati lampu merah serta orang menjauhi lampu merah. Orang mendekati lampu merah ini ketika LDR dan sensor didekatkan. Boleh tolong didekatkan? Nah, jadi ketika LDR dan sensor didekatkan, maka nilai resistor akan besar dan otomatis op-amp akan mengalirkan arus ke BJT. Ketika arus mengalir ke BJT, maka BJT ini berperan untuk mengalirkan arus sebanyak-banyaknya, sehingga BJT juga berperan sebagai switch, dan setelah itu arus akan diarahkan oleh dioda. Dioda yang terhubung dengan FET dan menerjemahkan masukan dari transistor, sehingga ada arus yang mengalir ke lampu yang berwarna hijau. Setelah itu, variabel kedua saat orang menjauhi lampu merah, boleh tolong dijauhin. Nah, saat sensor dan LDR keduanya menjauh, maka lampu merah akan menyala dan op-amp tidak mendapatkan arus dari sensor sebab panasnya semakin menjauh. Dari sini dapat disimpulkan transistor BJT ini memiliki hole dominan sebab tipe N, sehingga listriknya menjadi cut-off dan tidak akan ada arus yang mengalir. Jadi kesimpulannya itu ketika sensor mendekati LDR, maka keluaran akan low. Itu sebabnya tegangan di plus dan minus adalah sama. Terus keluaran low akan masuk ke BJT, nanti diolah nih sama si BJT-nya dan dikeluarkan di kolektor dan akan menjadi high. Nah, high-nya ini berupa lampu yang berwarna hijau, dan sebaliknya ketika di kolektornya itu high, maka outputnya akan menjadi low atau lampu berwarna merah. Nah, di sini juga ada relay, tolong tunjukin relay. Nah, jadi relay ini fungsinya itu ketika ada arus yang mengalir, maka relay akan bekerja. Saat sensor menjauh, kaki relay akan ke kiri, dan lampu akan menyala tadi yang udah dinyalain. Dan sebaliknya juga. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Fuad. Jadi kita bisa dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang anak elektro bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk berguna di kehidupan kita. Tak hanya itu juga bisa dilihat bahwa semua modul-modul ataupun perangkat-perangkat elektronika bisa saling berhubung satu sama lain untuk dapat membangun sebuah perangkat yang berguna bagi kehidupan kita. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.